Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Tondiki Sapalatua Sianipar dari jurusan Teknik Informatika. Untuk memenuhi tugas besar 1 dari komunikasi data, maka hari ini saya akan melakukan analisa atau review jurnal internasional dengan topik analog dan digital. Judul yang saya ambil adalah Analog to Digital Compression, A New Paradigm for Converting to Bits, volume ke-35 dan 24 halaman. Sumber jurnal ini saya ambil dari IEEE Signal Processing Magazine. Tahun perilisan jurnal yaitu 2018. Penulisnya ialah Alon Kipnis, Yonina Seildar, dan Andrea J. Goldsmith. Yang akan melakukan review adalah tentunya saya sendiri, Tondiki Sapalatua Sianipar. Pada hari ini tanggal 16 April 2021. Analisa dan review saya memiliki 6 kriteria, yaitu 1. Tujuan penelitian, 2. Subjek penelitian, 3. Metode penelitian, 4. Kelebihan penelitian, 5. Kekurangan penelitian, dan 6. Ketidaksesuaian rencana penelitian. Yang pertama saya akan membahas tujuan penelitian. Tujuan jurnal ini adalah untuk meninjau kembali paradigma sebelumnya dengan menjelaskan saling ketergantungan antara dua operasi pengambilan sampel sinyal analog dan pengukuran sampel, kemudian membuat paradigma baru untuk converting bits. Digital representasi pada umumnya dicapai dengan pertama-tama, mengambil sampel sinyal analog untuk mewakilinya dengan kumpulan sampel waktu diskrit. Selanjutnya mengukur sampel ini ke sejumlah bit yang terbatas. Tujuan jurnal ini adalah untuk meninjau kembali paradigma ini dengan menjelaskan saling ketergantungan antara dua operasi ini. Secara khusus, penulis juga mengeksplorasi rekrutmen untuk sistem pengambilan subjek sampel hingga batas jumlah bit yang tersedia untuk disimpan atau dikomunikasikan, memproses informasi analog. Kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah sampling tidak beragam, yaitu sampel tidak diambil dalam jarak waktu yang sama. 3. Metode penelitian. Metode penelitian ini adalah menggunakan teori pengambilan sampel klasik dari Whittaker, Kotelnikov, Shannon, dan Landau. Pengertian sampel Nyquist. Sampling adalah proses konversi sinyal, misalnya fungsi waktu kontinu atau ruang, keurutan numerik, fungsi waktu diskrit atau ruang. Dalam dunia pemrosesan sinyal digital, ada suatu proses untuk mendapatkan data digital melalui proses pencuplikan. Artinya, sinyal analog dicuplik secara diskrit dengan periode TS atau frekuensi cuplikan Fs. Agar tidak terjadi kesalahan, yang kemudian diberi nama aliasing, maka Nyquist memberikan aturan bahwa frekuensi cuplik minimal harus 2 kali lipat frekuensi maksimum yang dikandung sinyal yang bersangkutan. Sampling tidak beragam adalah generasi dari teorema sampling Whittaker, Shannon, Kotelnikov. Teori pengambilan sampel Nyquist oleh Shannon. Teorema Shannon-Nyquist menyatakan agar tidak ada informasi yang hilang ketika pencuplikan sinyal, maka kecepatan pencuplikan harus minimal 2 kali lebar pita tersebut. Dia mengatakan bahwa jika sebuah fungsi xt tidak mengandung frekuensi yang lebih tinggi dari bHz, itu sepenuhnya tidak ditentukan dengan memberikan ordinatnya pada serangkaian titik yang diberi jarak 1/2b selisih beberapa detik. Pada kebanyakan aplikasi, termasuk kamera digital, video, dan citra, nilai Nyquist rate sangat tinggi sehingga menghasilkan jumlah data yang banyak sehingga pemanfaatan sangat diperlukan sebelum data disimpan atau dikirimkan. Untuk mendapatkan laju pengambilan sampel kritis, peneliti mengandalkan 2 langkah berikut. Yang pertama, dengan melihat keluaran sampler, menemukan cara optimal untuk menyandikan subjek sampel ini sesuai dengan bit R
sehingga minimalkan distorsi MSI dalam merekonstruksi sinyal waktu kontinu asli. Yang kedua, mendapatkan skema pengambilan sampel optimal yang meminimalkan MSI pada setiap subjek. Pertama, kebatasan laju pengambilan sampel. Dalam artikel ini, penulis juga mengeksplorasi fungsi ini serta pengkodean yang optimal untuk mencapainya. Maka dari itu, aplikasi kerangka kerja ADX dan laju pengambilan sampel kritis yang mencapai distorsi minimal juga dibahas. ADX via Pulse Code Modulation atau PCM. Modulasi kode pulsa atau biasa disebut Pulse Code Modulation merupakan salah satu teknik modulasi yang merubah sinyal analog menjadi format sinyal digital yang setara dengan sinyal aslinya. Proses-proses utama yang dilakukan pada sistem PCM diantaranya adalah proses filterisasi, sampling, quantizing, dan coding, sehingga membentuk suatu sistem PCM. Sistem ini mengubah sinyal analog XT menjadi representasi digital YKN dengan sampler seragam yang diikuti oleh pembilangan skalar. Teknik konversi ini dikenal sebagai modulasi kode pulsa PCM. Tujuan dari analisa ini adalah untuk mendapatkan distorsi MSI dalam memulihkan sinyal input analog XT di bawah batasan R pada kecepatan bit ini dengan asumsi laju pengambilan sampel tertentu Fs dari sampler. Berikut adalah contohnya. PCM and Reconstruction System. Minimal distortion subject to a bit rate constraint. Pada bagian ini, penulis mempertimbangkan distorsi minimal yang dapat dicapai jika satu-satunya batasan adalah bitrate R dari representasi digital yang dihasilkan. Dengan kata lain, mengasumsikan distorsi minimal dengan asumsi encoder beroperasi langsung pada file proses waktu kontinu XT, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. ADX via sampling. Sebelumnya telah dibahas bahwa trade-off optimal antara distorsi MSI dan bitrate dalam representasi digital dari sinyal analog dijelaskan oleh DRP sinyal Xenon. Oleh DRF sinyal Xenon. Pada bagian ini, penulis mengeksplorasi distorsi minimal di bawah batasan tambahan bahwa representasi digital harus merupakan fungsi dari sampel sinyal analog, bukan sinyal analog itu sendiri. Adapun tahapan dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut. 1. Mengkompresi lossy dari sampel. 2. Pengambilan sampel shift invariant. 3. Tingkat pengambilan sampel yang optimal di bawah batas kecepatan bit. 4. Transformasi presampling yang optimal. 5. Sampling multi-branch. 6. Sampling tidak seragam dan umum. 7. Ringkasan ADX. Application. Sistem ini memproses informasi yang berasal dari sinyal analog di bawah batasan kecepatan bit. Oleh karena itu, dalam kasus ini, laju pengambilan sampel analog dapat dikurangi menjadi serendah laju pengambilan sampel kritis FR tanpa meningkatkan distorsi keseluruhan. Seberapa rendah FR ini dibandingkan dengan tingkat Nyquist atau okupansi spektral sinyal, tergantung pada asumsi kami pada statistik sumber melalui PSD-nya. Pada tahap akhir, ADX melalui modulasi kode pulsa, penulis menyimpulkan bahwa di bawah encoder yang optimal, oversampling tidak mempengaruhi batas distorsi fundamental, karena redundansi yang diperkenalkan dihapus dalam encoding. 4. Kelebihan penelitian. Dalam artikel ini, penulis menjelajahi laju pengambilan sampel minimal yang diperlukan untuk mencapai batas distorsi dasar yang tunduk pada batasan ketat pada laju bit sistem. Penelitian ini memberikan perpanjangan dari teori pengambilan sampel klasik Whittaker, Kotelnikov, Xenon, dan Landau. Karena penelitian ini menjelaskan tingkat pengambilan sampel minimal yang diperlukan untuk mencapai distorsi minimal dalam pengambilan sampel sinyal analog. Penelitian juga mengarah pada teori yang mempresentasikan sinyal bandwidth tak terbatas
dengan distorsi menghilang. Secara khusus ini memberikan jumlah rata-rata bit per sampel, yaitu rasio bitrate bit per unit waktu, laju sampling sampel per unit. Sehingga, sebagai jumlah bit dan sampel per unit, waktu meluas hingga tak terbatas. Rasio antara distorsi di bawah pengambilan sampel dan pengkodean optimal dan DRF berkurang menjadi 1. Kekurangan penelitian. Pembatasan bitrate dari urutan ini adalah hasil dari kendala daya, memori, komunikasi, dan komputasi. Kekurangannya. Selain itu, kendala perangkat keras dan permodalan dalam memproses informasi analog menyiratkan bahwa representasi digital diperoleh dengan mengambil sampel pertama bentuk gelombang analog dan kemudian mengukur atau menyandikan sampelnya. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengambilan sampel pada tingkat Nyquist tidak diperlukan saat bekerja di bawah batasan kecepatan bit untuk sinyal dengan bandwidth terbatas atau tidak terbatas. Batasan tersebut mungkin disebabkan oleh daya perangkat keras, biaya, atau batasan memori. 5. Perbedaan dengan rencana penelitian. Salah satu manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah pengambilan sampel dan pengkodean optimal. Namun, sistem ini belum menerapkan skema pengambilan sampel dan pengkodean yang begitu optimal. Sekian dari saya ucapkan terima kasih untuk semuanya sudah membantu untuk mengerjakan tugas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah pengucapan atau ada kekurangan-kekurangan dari analisa dan review saya. Sekian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.